Baik, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan Yesus yang baik. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini untuk merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Hari ini kami mau memuji memuliakan Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau atas ibadah kami pagi hari ini. Oleh sebab itu Bapa, ibadah pagi hari ini saya habiskan di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harapkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita percaya ketika segenap hati kita serahkan segalanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita percaya ada kuasa yang bekerja akan kehidupan kita. Berkat yang besar, ada kemuliaan yang dahsyat yang kita terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang rahmat-Mu selalu baru tiap hari. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di kesempatan yang indah ya Bapa di pagi hari ini. Kami bisa bersekutu kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita naikkan pujian kita bagi Tuhan dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Kita katakan saatku menyembah, Roh Tuhan bekerja atas hidup kami. Haleluya Yesus. Saatku bekerja
bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang ketulusanmu, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang ketulusanmu, satu sembah, pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami menyembah Engkau dengan penuh kesungguhan hati kami di hadapan, hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, saat kami menyembah Engkau, kami percaya Roh-Mu bekerja akan kehidupan kami. Amin Yesus. Kau bertata di atas dunia, ku angkat hatiku, ku pandang ketulusanmu, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Di dalam hadirat Tuhan, kami percaya Tuhan, ada pemulihan yang terjadi atas hidup kami. Kami diubahkan oleh hadirat Tuhan. Kami diperbarui kehidupan kami, Bapa. Terima kasih. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu selain kami Tuhan menyembah Engkau, meninggikan nama Engkau, mengucap syukur Tuhan atas setiap kasih anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami Bapa. Kami mau serahkan segalanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu selalu bertata atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan Tuhan lebih lagi menyenangkan hati-Mu lewat sorak-sorak kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan roh sukacita itu selalu ada dalam kehidupan kami, memenuhi setiap hidup kami. Ada kekuatan baru di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Mari kita orang percaya katakan amin. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Lebih semangat lagi bagi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita percaya kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan itu selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bersyukur akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita katakan, bangkit serukan nama Yesus. Amin. Kita buat
nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Puji nama Tuhan. Kita percaya di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada kemenangan bagi kita. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Saudara untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian. Tuhanku berkuasa. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, ya ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Benar Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa akan kehidupan kami. Engkau Allah yang memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Berkati setiap kami Bapa, agar benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu, kami boleh memahaminya, kami boleh mengerti, sehingga firman itu boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau telah mengurapinya, Kau telah memberikan hikmat, marifat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita naikkan pujian ini kembali bagi Tuhan. Kita katakan, Tuhan hanya
penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, hanya kepadamu. Hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa. Amin. Untuk melakukan perkara yang besar yang ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam. Dengan imanmu katakan, Tuhanku berkuasa. Haleluya. Perkara yang besar Kau ajaib Tuhan. ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam. Sekali lagi kita katakan, Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa Allah yang berkuasa Tuhan. melakukan perkara yang besar yang ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Untuk memberikan keterangan kepada Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di Terima kasih atas anugerah-Mu. Kiranya Tuhan menambahkan iman percaya kami kepadamu. Sehingga olehnya ada kekuatan baru yang dari Tuhan turun atas kami. Sehingga dikala kami diperhadapkan kepada sesuatu yang menyenangkan atau juga yang tidak menyenangkan. Lewat pergumulan, lewat tantangan ujian dalam hidup. Iman kami tetap teguh. Kami tidak hanyut di dalam persoalan kesulitan yang kami alami. Tapi kami akan melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Yang walaupun menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan hati kami. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami dengan urapan yang baru. Sehingga kami menikmati kemuliaan Tuhan. Terpujilah namamu dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai 7. Di Mazmur 86 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Doa minta pertolongan, doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku,
sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamu lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telingamu kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Amin. Untuk firman Tuhan. Hikmat di dalam kesesakan. Dari apa yang kita baca ini bahwa Daud berkata kepada Tuhan, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Miskin itu bukan semata-mata materi. Miskin bisa juga jauh pertolongan. Miskin itu juga bisa termasuk fisik yang sakit. Kata miskin di sini artinya adalah sesuatu yang kurang dari diri kita. Atau sesuatu yang hilang dari diri kita. Termasuk kesehatan bisa hilang. Sendengkan, arahkanlah telingamu. Artinya bahwa Daud sedang berdialog, berkomunikasi, ingin berbicara langsung kepada Tuhan. Melalui kata-kata yang terucap dari mulut, didasari hati yang sungguh. Sehingga dia berkata dalam permohonannya, dialognya, bicaranya, isinya kepada Tuhan. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Pertama bahwa kita mesti pastikan. Anak-anak duduk yang manis. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Pastikan bahwa Tuhan mengasihi kita. Pastikan bahwa Tuhan mengasihi kita. Supaya dialog, bicara kita, komunikasi kita, perhatian atau doa kita, Tuhan tidak tutup telinganya. Kalau saudara tidak mengasihi saya, apa yang saya katakan ini tidak akan masuk ke dalam telinga dan hatimu. Kalau saudara memiliki kebencian kepadaku, apa yang aku sampaikan ini tidak masuk dalam telinga dalam hatimu. Sesuatu permohonan yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak sayang, sia-sia doa dan seruan kita. Tapi Daud berkata bahwa peliharalah nyawa yang kau kasihi ini, selamatkanlah hambamu. Selamatkan artinya dia sedang mengalami tekanan, kesulitan atau kesesakan dalam hidup. Sehingga dia berkata, engkau adalah Allahku. Dan untuk itu aku datang dan berseru kepadamu. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, berlimpah kasih setia bagi semua orang. Daud sungguh-sungguh mengerti dan memahami Tuhan itu baik. Tuhan itu maha pengampun. Kenapa Daud mengerti dan memahami Tuhan itu baik? Karena dia punya hubungan dekat dengan Tuhan. Suatu ketika ada teman saya, Pak Ngadiman namanya. Udah berkeluarga, seorang pengusaha, pebisnis, tapi cinta Tuhan waktu itu. Hubungan kita dekat. Dulu saya datang kepadanya, ada komunikasi yang baik lah.
Kala kita aktif dulu dalam ibadah di REM, Rahmat Immanuel Ministry. Lalu kita waktu itu 2 puasa yang ada di Cipanas. Baik hubungan. Suatu ketika, Pak Kadiman, saya butuh triplek. Dulu kita masih membangun dulu. Triplek, dikasihlah triplek yang tebal. Ada triplek itu setebal gini. Jadi triplek bukan 5 mili, tapi tebal banget. Lalu dikasihlah triplek yang tebal itu plus triplek yang 15 mili itu hampir setengah truk lah waktu itu untuk pasang dak semuanya. Lalu saya bicara dikasih, terus ada uang di mejanya. Banyak, namanya pengusaha kan gitu ya. Saya bilang, itu uang untuk saya tuh bukan sih? Kok dipamerkan di meja? Oh enggak, untuk bisnis. Tapi boleh enggak untuk saya sebagian? Oh silakan, terserah ambil. Terus waktu mau saya ambil banyak, jangan begitu dong. Kan Pak Kadiman bilang tadi ambil sesukanya, kan saya ambil banyak. Jangan. Terus dikasihlah sekian. Waktu itu bayar tukang waktu itu. Lalu saya hitung upah tukang masih kurang. Boleh nambah lagi enggak? Boleh. Lalu saya pilih lagi untuk beli pasir ini boleh nambah? Cukup kata dia. Cukup. Hubungan kita dekat. Saya berani karena hubungan itu baik. Saya sudah dikasih triplek waktu itu. Lalu saya minta, uang itu boleh enggak saya ambil untuk gereja? Saya berani karena saya tahu dia baik. Karena saya punya hubungan dengan dia baik. Kalau hubungan saya tidak baik, saya tidak berani mau berkata seperti itu. Tapi saya sedih. Lalu suatu ketika saya telepon dia. Dia sekarang suka lari. Tapi nggak tahu lari maraton atau lari apa itu. Di luar negeri. Lalu saya tanya bagaimana kabar? Saya sedih, kata dia. Saya cerai dengan istri. Yang saya kesaksikan bukan cerainya, tapi hubungan saya dengan baik. Saya bisa curhat sama dia. Dan dia juga curhat sama saya. Kalau saya hubungan tidak baik, nggak mungkin seperti itu. Dialog komunikasi kita kepada Tuhan tidak akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa kalau hubungan kita dengan dia jauh. Hubunganku kepada Tuhan jauh karena perbuatanku, karena perkataanku, karena hatiku busuk. Itu membuat hubungan saya tidak baik kepada Tuhan. Lalu kalau hubungan yang tidak baik ini ada, saya mau ngomong apa sama dia? Saya mau minta apa kepada dia? Seperti tertutup semuanya. Supaya terbuka kemurahan, saya mesti bangun hubungan melalui sikap hati yang benar. Sia-sia perkataan kalau tidak diwarnai sikap hati yang benar. Saya ngomong Tuhan engkau baik, engkau dahsyat, engkau luar biasa, pencipta langit dan bumi, tapi tidak disertai sikap hati. Itu namanya ada satu kebohongan dalam diri kita kepadanya. Lalu pertanyaannya untuk kita, bagaimana hubungan kita satu dengan yang lain? Apakah hanya manis di mulut? Hati tidak. Lalu kalau itu terjadi di dalam sesama berjemaat, di dalam suami istri, di mulut itu manis. Kadang aku lihat dulu seorang pacaran, laki-lakinya begitu perhatian banget sama ceweknya. Waktu SMP itu, waktu di seminari. Makan di mana sama-sama. Diproteksi itu terlalu, takut jatuh piringnya, takut jatuh gelasnya, takut jatuh, terus dituntun itu pacarnya. Saya pikir-pikir yang sebenarnya yang cari perhatian itu pacarnya atau lakinya. Yang kurang kasih sayang itu sebenarnya yang ingin mau disayangi, ini pacar laki atau perempuannya. Lalu saya bilang suatu saat begini. Karena mereka sama-sama, mau makan sama-sama, mau pelayanan sama-sama, belajar sama-sama. Udah kayak suami istri aja terus. Saya bilang, kamu pun pacaran sekarang kasihmu bagus.
luar biasa. Nanti kalau saat nikah, udah habis kasih sayang itu, nggak ada lagi, gersang. Karena apa? Udah habis waktu pacaran. Benar, nggak jadi. Waktu, saya tanya, si Anu dengan ini jadi enggak? Enggak, benar. Udah habis kasih sayang itu. Terlalu dituangkan kasih sayang itu waktu pacaran. Waktu mau menikah nggak jadi, udah habis, nggak numbuh lagi katanya. Jadi perlu kita perhatikan hubungan kita ke Tuhan. Jangan habis kasih sayang, cinta kasih kita kepada Tuhan oleh karena kesesakan hidup, oleh karena kesulitan. Mari kita lihat bahwa yang pertama namanya kesesakan. Kesesakan itu termasuk juga kesukaran. Apa kesesakan kita? Apa kesukaran kita? Atau banyak, atau apa pergumulan kita hari ini? Saya punya pergumulan. Apakah saudara tidak punya pergumulan? Namanya kesukaran, kesesakan dalam hidup, orang tidak suka. Banyak manusia tidak menyukai. Kalau perlu semua berjalan dengan baik. Lalu kalau aku dalam menghadapi kesesakan, kesulitan, keuangan, pekerjaan, bahkan ada masalah sini sana, hubungan tidak harmonis, tidak baik, saya mau berjumpa, saya mau menawarkan pasar usahaku, produk saya kepada orang lain tertutup, lalu saya mentok, Tuhan apa yang harus aku perbuat? Dan itu sebenarnya harus terucap dari mulut kita di tengah-tengah menghadapi kesukaran, kekurangan, persoalan, sakit, penyakit. Kita mesti berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saya harus bicara apa? Saya harus berbuat apa dalam kesulitan yang sekarang ini? Dalam kesulitan itu, pertama bahwa saya mesti ngambil satu komitmen dan keputusan. Saya mesti percaya kepada Tuhan. Amin. Saya mesti percaya kepada Tuhan. Di ayat 86 berkata, di ayat 2 pasal 86 berkata begini. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu. Selamatkanlah hambamu berarti ada suatu persoalan, ada suatu tekanan, ada suatu masalah dalam hidup. Dalam situasi yang seperti itu kita mesti berani dan berkata, aku percaya kepada Tuhan. Kalaupun aku mengalami sepertinya aku percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaanku aku berkata, Tuhan pelihara. Tuhan selamatkan aku. Tuhan topang, bukakan jalan, bukakan pintu, sembuhkan, hiburkan aku. Kita mesti berani berucap, berkata kepada Tuhan. Karena hubungan kita harmonis. Tidak dirusak hubungan kita kepada Tuhan melalui kedagingan kita. Sehingga Raja Daud berkata, selamatkanlah aku. Dia raja loh. Raja. Segalanya masyarakat tunduk kepadanya. Berarti sekalipun dia raja ada persoalan. Mewarna kulit apa? Rambut keriting, kribo, lurus, pendek, panjang. Warna kulit, langsat, hitam, putih. Tidak ada yang tidak punya persoalan dalam hidup. Seorang pengusaha, seorang karyawan, sama saja. Saudara pimpinan perusahaan atau punya perusahaan, bukan hanya pegawai kita punya persoalan, pergumulan. Yang punya perusahaan itu juga sama punya pergumulan. Hanya pergumulannya berbeda-beda. Untuk itu saudaraku, kita mesti percaya dan berkata kepada Tuhan, selamatkan aku Tuhan. Berarti kita datang kepadanya, sujud dan memohon, Tuhan selamatkan keluargaku, selamatkan ekonomiku, selamatkan hidupku, pulihkan keadaanku, jawab doaku. Kita mesti berani berkata kepada Tuhan dan kita mesti yakin Tuhan buka telinga atas persoalan itu.
Saudara dalam kasih Kristus, orang yang mengambil suatu sikap dan percaya kepada Tuhan di dalam segala kondisi yang terjadi dalam kehidupan, yakinlah bahwa ada Tuhan yang mengontrol semuanya. Amin. Sutradara yang membuat sinetron disetting sedemikian rupa cerita cerpen itu atau ceritanya itu. Tapi perhatikan, yang menonton kadang kala marah, kok penjahat. Kadangkala si penonton lebih seru. Ini kan sudah disetting itu alur ceritanya. Dia harus begini, dia harus merampok, dia harus jahat pada peristiwa itu. Tapi kita lihat yang menontonnya, jahat dia ya, jahat. Dia nggak tahu ada yang settingnya itu nggak seperti itu. Allah mendesain. Dan Allah Maha tahu tentang apa yang kita alami. Amin. Allah Maha tahu dan tahu apa yang ada di hati kita. Dan apa yang terjadi hari esok. Sehingga kita mesti beranikan dalam kondisi hidupku yang berkekurangan, yang punya persoalan, yang sakit, yang lemah ini. Aku percaya kepada Tuhan. Engkau Maha tahu. Dan engkau akan memberikan jalan keluar. Mesti kita bisa percaya. Supaya apa? Kita menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah dalam persoalan itu. Lihat kondisi ekonomi kita hari ini. Baik atau buruk? Hatimu baik atau buruk? Suasana hatimu seperti apa sekarang ini? Adakah persoalan antara yang satu dengan yang lain? Lalu kita mesti berkata bahwa segala situasi yang ada padaku hari ini, kita mesti percaya untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Membentuk karakter. Persoalan, kesulitan yang aku alami hari ini, aku percaya itu mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Aku semakin mengenal Tuhan. Aku semakin paham bahwa Tuhan itu tidak jauh. Aku mengenal Tuhan itu bahwa sangat terbataslah kemampuanku menghadapi persoalan dan masalah. Dan ini harus kita percaya di setiap ada masalah dalam hidup kita. Di tengah-tengah kesulitan, persoalan, masalah yang kita hadapi. Kita mesti menemukan sesuatu yang luar biasa. Rahasia Tuhan di dalamnya. Oh ternyata persoalan yang aku alami ini membentuk karakter imanku. Adakah kesulitan itu membuat kita jauh dari Tuhan? Kesulitan itu bisa hubungan kita dengan yang lain tidak harmonis. Dia Raja Daud seorang raja. Ternyata dalam kepemimpinannya, kenegarawannya ada juga ternyata pengkhianat di dalam struktur pemerintahan kerajaannya. Ada juga musuhnya dari bangsa lain yang ingin menyerang dia. Bisa juga adalah dalam keluarga atau anak-anaknya. Bisa juga masalah yang dihadapi. Artinya bahwa dari sudut A, dari B, dari kanan, dari belakang. Itu bisa menumbuhkan persoalan dalam hidup. Bukan hanya persoalan kita di tengah-tengah pekerjaan saja. Dari keluarga juga bisa, dari keluarga istri kita juga bisa, dari keluarga suami juga bisa, dari lingkungan, sesama pelayan, sesama jemaat, sesama di kantor kita, itu bisa menjadi menumbuhkan persoalan, kesulitan dalam hidup. Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia seorang raja, dia tidak menghanguskan, dia tidak menembak, dia tidak menggantung orang-orang yang membenci dia. Dia hanya datang kepada Tuhan, artinya bahwa mari kita miliki sikap bahwa kalaupun aku hari ini mengalami kesulitan dalam hidup, kita mesti lebih dekat ke Tuhan. Bukannya marah, bukan meninggalkan ibadah dan pelayanan dan lain sebagainya. Bukan mengancam bawa pedang untuk kebencian permusuhan. Tetapi Raja Daud di tengah-tengah kesulitan itu, aku paham Tuhan itu baik dan maha pengampun.
Saudara yang kasih Tuhan, lalu yang kedua bahwa dikala aku menghadapi suatu tekanan, persoalan, aku berseru kepada Tuhan. Di ayat 3 dikatakan, Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru, sepanjang hari aku berseru kepada Tuhan. Pertanyaannya, dikala kita berseru, sampai enggak? Berkali-kali dikala pembangunan ini dulu, saya datang kepada pengusaha, saya datang kepada pemerintah, saya datang kepada pejabat. Ada yang merespon, ada juga yang tidak. Bilang, Pak, dikala saya ngomong, Pak, aduh sama kita. Belum saya sampaikan pergumulanku, sama kita. Saya datang kepada sesama teman pendeta, saya datang kepada gereja. Ada yang merespon baik, ada juga yang tidak. Pertanyaannya untuk kita, setiap seruan kita diresponi Tuhan enggak dengan baik? Setiap seruan kita, kesesakan kita, direspon Tuhan enggak? Doa kita direspon Tuhan enggak? Dijawab Tuhan enggak? Atau Tuhan berkata, maaf, telingaku tertutup karena kejahatanmu. Jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, maaf, telingaku tertutup karena kejahatan, karena kemunafikanmu. Sementara kita sudah berseru, aku sudah keadaan sakit, aku butuh uang, aku butuh biaya, aku mau meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Lalu aku datang kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Bukankah Engkau berkata, berserulah kepadaku. Tapi Tuhan berkata, maaf, telingaku tertutup karena kejahatanmu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, menolong, tapi kejahatan ternyata. Artinya bahwa yang membuat telinga Tuhan tertutup, yang membuat itu jauh daripada kita, bukan dari pihaknya Tuhan, tapi dari diri kita. Kita yang membuat Tuhan itu jauh. Bukan Tuhan yang menjauhkan diri dari kita. Tapi sikap hidup kalau kita menghadapi persoalan, bukan datang kepada Tuhan, tapi marah, kecewa, sakit hati. Sehingga ada kalanya suami istri, lalu datang mertua, kamu gak bisa memberikan cucu kepadaku. Marah. Engkau tidak bisa mensejahterakan anakku. Marah. Jangan seperti itu kita dalam hidup. Ada kesulitan, ada persoalan, ada tantangan. Hendaklah kita datang kepada Tuhan. Bukan ada dikuasai kedagingan, lalu berbuat sesuatu yang tidak layak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah mertua, istri, suami, kalau punya pergumulan itu, mereka sehati dan datang berkata kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti jawab, pasti Tuhan dengar. Walaupun waktunya berbeda dengan waktu kita, tapi aku percaya Tuhan itu baik dan maha penolong. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus, jangan biarkan kesulitan itu membuat mulut kita tidak berseru kepada Tuhan. Amin. Jangan biarkan kesulitan, persoalan merantai kaki kita sehingga kita sulit datang beribadah. Ada kalanya bilangan orang di sana, kesulitan, kemarahan, kekecewaan itu merantai kakinya. Menggembok mulutnya untuk tidak berdoa, untuk tidak memuji, untuk tidak datang beribadah. Seakan-akan dia merasa puas mengambil sikap yang salah itu. Tapi justru semakin dalam persoalan dan kesulitan dalam hidup. Ternyata semakin kita merantai kaki kita untuk tidak datang kepada Tuhan, semakin orang masuk dalam lumpur yang hidup. Lama-lama dia masuk, lama-lama tersedot oleh lumpur itu. Hilang tanpa bekas. Apakah kita mau hidup seperti itu?
Dan kita mesti berkata, kesulitan ini, persoalan ini, sakit penyakit ini tidak akan merantai kakiku. Tapi saya akan mesti datang kepada Tuhan. Dan saya akan berseru, Tuhan kasihanilah aku yang engkau kasihi ini. Sehingga kita akan melihat mujizat dalam hidup. Amin. Sekali lagi saudaraku, ada kalanya kita kuat. Kuat. Satu ketika ada seorang prajurit, dia tegap. Lalu pimpinannya memberikan salam tangan kepada dia. Ternyata tangannya udah buntung. Kelihatan tegap. Tapi ciut menghadapi persoalan. Seperti dia seorang pejabat di kantor, gagah perkasa. Semua karyawan tunduk dan taat dan patuh kepadanya. Dikala istrinya datang. Silakan. Ada kalanya kita gagah ya terhadap orang. Mantap, berani, sudah berpendidikan, sudah punya kemampuan, sudah punya skill, keterampilan luar biasa. Tetapi dikala kita lemah fisik sakit, kita langsung lebih baik aku mati. Jangan kita seperti itu. Mari kita seperti Raja Daud. Di Mazmur 119 ayat 71 dikatakan. Mazmur 171. Saya bacakan untuk kita. Mazmur 119 ayat 71. 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Artinya bahwa ternyata kesulitan, tantangan itu baik untukku. Sebab di dalamnya aku semakin mengenal Tuhan. Aku semakin mengenal kebesaran Tuhan dan aku semakin bisa mengukur kemampuanku. Oh, aku tidak bisa meraih ini. Untuk itu saya mesti datang kepada Tuhan. Di dalam persoalan itu semakin terbentuk karakter iman. Pola kekristenanku semakin sesuai dengan firman. Sehingga Raja berkata bahwa aku tertindas itu baik, ada persoalan. Ternyata itu baik. Supaya apa? Untuk mematahkan keegoisan, keangkuhan dalam hidup. Perhatikan saudaraku. Di Eropa banyak kata orang bahwa gereja banyak yang tutup. Karena jemaatnya enggak ada lagi. Kenapa? Seakan-akan Tuhan gak dibutuhkan. Mau ini bisa dapat, artinya bahwa ini gak perlu Tuhan. Apa yang kita kerja, semua terpenuhi. Gak ada tantangan. Di dalam hal kekristenan itu, tapi kita lihat di Korea, di Cina sana bahwa kekristenan itu dihambat. Tapi persoalan kekristenan itu yang mereka hadapi, semakin kuat ternyata mereka. Jumlah mereka bertambah. Walaupun mereka dihempit, mereka menghadapi tantangan. Tetapi kekristenan bertambah. Ternyata kesulitan dalam hidup, kalau kita datang kepada Tuhan, tidak akan mematahkan semangat hidup kita. Persoalan kesulitan ekonomi pekerjaan, mari kita bahwa itu tidak akan mematahkan semangatku dalam ibadah, dalam pelayanan. Jangan berpikir begini, yang penting aku dapatkan semuanya. Iya, cuma persoalannya, engkau untuk mendapatkan itu 10 atau 45 tahun. Tapi engkau menikmati itu hanya 3 bulan. Ngeri kali hidup seperti itu. Benar enggak? Untuk mendapatkan 1 miliar, kita butuh waktu 5 tahun contoh. Tapi kita untuk sesudah mendapatkan itu, hanya diberikan Tuhan waktu kita menikmati itu. Hanya 1 jam, hanya 2 jam, hanya 5 jam. Kan sayang banget. Selebihnya untuk kesakitan semuanya. Artinya bahwa mari kita, Raja Daud berkata,
Boleh kita berusaha, boleh kita bekerja, boleh semuanya. Ada kesenangan, ada kesulitan, ada ketantangan, itu boleh saja. Tapi satu hal, semuanya itu jangan merontohkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan merantai kaki kita untuk tidak beribadah. Jangan menggembok mulut untuk tidak memuji Tuhan. Tapi kesulitan itu untuk mengikis keegoisan, kedagingan yang sia-sia dalam hidup. Ternyata kesulitan itu, kata Raja Daud, untuk membentuk karakter imanku. Sehingga dia semakin datang kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalamnya ada ucapan syukur. Bukan bersungut-sungut dan mengeluh. Berapa banyak orang menghadapi persoalan, lari melakukan yang salah. Tidak beribadah, tidak melayani, kecewa, sakit hati, bunuh diri, bahkan apalagi melakukan hal yang tidak baik dalam hidup. Apakah itu sikap hidup kita? Bahwa tahu bahwa jika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kita. Amin. Di tengah-tengah kesulitan itu pastikan Tuhan mendengar setiap doa di dalam kesesakan itu. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus, dalam kesulitan itu mari kita yang ketiga berdoa dan memohon kepada Tuhan. Apa doamu kepada Tuhan? Apa permohonan kita kepada Tuhan? Sehingga dalam permohonan itu kita berkata kepada Tuhan. Di Mazmur 86 ayat 6 dikatakan, pasanglah telingamu kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Perhatikanlah suara permohonanku, bahwa permohonanku bukan semata-mata hanya terucap dari mulut, tetapi didasari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Perkataan, pastikan itu dari hati. Amin. Perkataan kita, pastikan itu dari hati. Jangan hanya kiasan belaka. Ibadah kita juga, jangan hanya kiasan belaka. Tetapi ibadah kita, lahirkanlah itu dari hatimu. Pelayananmu, lahirkan itu dari hatimu. Jikalau saya contoh, saya tidak suka juga orang yang hanya memuji, wow bagus ya, bagus ya. Ah itu udah banyak bohongnya itu kalau begitu. Kalau terlalu dipuji, apa ada jemaat juga ya, senang banget kalau dipuji-puji. Ih bagus ya, cantik ya, kita makan di mana? Bisa bangkrut dia nanti. Kalau 20 orang memuji-muji dia, bangkrut dia. Jangan ada model gitu kita ya. Jangan hanya senang dipuji-puji, cantik ya, ganteng ya. Wih kamu luar biasa sekarang ya. Wih gak kusangka loh kamu begitu cepat luar biasa hari ini. Lalu telepon istrinya, siapkan makanan di rumah. Ada sahabat yang baik. Nah kalau 20 orang memuji-muji kita. Kan ada orang juga kenyang dipuji-puji ya. Senang banget. Kalau gak dipuji sedih banget. Ih aku gak diperhatikan. Jangan ada kayak gitu. Dan kita jangan suka juga memuji-muji. Ya, kita biasa aja. Seperti Ibu Gembala kemarin ada dipuji-puji dia, istri Ibu Gembala geli. Kita yang normal, tapi tanda tanya juga. Kalau dia suka memuji-muji di luar, di rumah dipuji-puji enggak istri dan anak-anaknya? Kita nggak tahu juga ya. Mari kita berkata bahwa aku mohon kepada Tuhan. Tuhan perhatikanlah permohonan yang keluar. Pertanyaannya, doa permohonan kita, berani enggak kita berkata kepada Tuhan? Tuhan, doa permohonanku ini lahir dari hatiku. Ibadahku ini Tuhan dari hati yang sungguh. Persembahanku, pelayananku Tuhan, itu benar-benar dari sikap hati yang benar. Berani enggak kita berkata seperti itu kepada Tuhan? Kalau kita berani bawa, enggak kosong. Kalau kita berani berkata seperti itu, maka hidup kita akan berubah seperti padi. Hari ini, esok,
lusa, seterus semakin baik, semakin berisi, semakin berkualitas. Semakin kokoh dan semakin kuat. Tapi adakah orang ada dalam pelayanan tapi rapuh? Gampang tawar. Lalu orang menilai, berbeda ya. Kalau dia dalam pelayanan dengan di luar, berbeda ya. Lalu orang cenderung menilai kita jadi negatif. Tak kusangka, tak kuduga. Dia tidak sama. Dua-duanya begitu manis. Tuhan, Engkau dahsyat, pencipta langit dan bumi. Segala sujud di bawah kaki Tuhan. Engkau segalanya indah benar. Tapi kelakuan, sikap hati gampang marah, gampang tersinggung, kecewa. Loh, duanya indah. Mari kita pastikan. Kalau Tuhan meneliti dua kita, itu lahir dari hati kita sungguh-sungguh. Sehingga kita berkata, Tuhan, pasanglah telingamu. Aku sudah sekian lama berdoa. Tuhan, tolong pasang telingamu. Ini aku panjatkan dari hati yang sungguh-sungguh. Engkau tahu Tuhan keadaanku. Seperti ini, lihat. Orang gak peduli kepadaku. Aku sudah berusaha, aku sudah bekerja, tapi hasilnya seperti Tuhan sama dengan kita, Tuhan. Dan itu juga aku ungkapkan kepada Tuhan. Tuhan, kadang aku bilang, Engkau kan Tuhan yang Maha Pencipta langit dan bumi, segalanya punyamu. Aku udah bertahun-tahun meminta lahan parkir gereja. Sampai hari ini Engkau belum tolong Tuhan. Tapi aku tidak akan pernah berhenti memohon kepadamu. Kadang aku sampaikan kepada Tuhan seperti aku berbicara kepadanya. Lalu Raja Daud berkata, Tuhan perhatikanlah permohonanku. Dan aku berkata, Tuhan ini dari hatiku yang sungguh loh. Keseriusan perkataan kita, ayo mari kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus, yang ketiga yang terakhir ini bahwa, nah kalau kita memastikan bahwa berdoa kepada Tuhan dalam kesesakan itu, maka doa ibarat kita sedang berbicara kepada Tuhan. Berkomunikasi. Di kantor ada pegawai, ada OB, lalu saya tanya, kamu sudah bayar enggak bulanan ke OB? Sudah Pak. Oh. Terus bulan kemudian lagi, kau sudah bayar enggak OB? Bulanan ke OB? Sudah Pak. Saya ragu. Saya panggil OB-nya, sini. Kamu sudah dibayar enggak OB-nya? Sudah 6 bulan belum dibayar Pak. Nah lu. Saya panggil, kayak orang kecil keperlakukan seperti itu. Lalu kedua, kau sudah berbohong. Saya nggak mau tahu. Kau ke ATM, ambil uangmu, bayar. Oh nanti nggak bayar sekarang, kalau enggak. Jangan kita berbicara, berkomunikasi, tapi ada kebohongan. Kebohongannya di mana? Nggak serasa perbuatan dengan perkataan itu. Bertentangan. Ayo, saya rindu kita para pelayan Tuhan. Satukan hati dan perbuatan kita. Amin. Satukan, kita sama-sama dalam pelayanan, mbok satu hati kita gitu loh. Saya pandang, perhatikan nih dalam hidup, dalam bergaul, kalau kamu tidak berani bertatap muka dengan aku, berarti ada sesuatu yang korselet. Kita sesama pelayan berpapasan begitu, seperti enggak dilihat, seperti enggak ada sesuatu enggak beres. Suami istri juga kalau ada seperti itu kan ngeri kali gitu. Berpapasan pintu kamar. Ngeri kali itu. Ada enggak suami istri kayak gitu? Ngeri hidup seperti itu.
Yang bersaudara juga begitu. Yang bersaudara juga begitu. Ngeri kali kayak gitu. Dalam gereja, ngeri enggak? Ngeri juga. Apalagi ke Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Perlakuan sikap kita tidak sesuai dengan kata-kata yang baik, yang indah kita panjatkan kepada Tuhan. Kita mau ngomong Tuhan, seperti nggak berani. Karena perbuatan kita nggak layak. Dan untuk itu mari kita sedang berbicara kepada Tuhan bertatap muka. Pastikan engkau sudah minta ampun setiap pelanggaranmu. Tuhan, aku yang terbatas. Bina hubungan komunikasi dengan baik. Jangan gangguan hati. Mematahkan hubungan yang baik dengan Tuhan. Mengharapkan pertolongan dari Allah yang maha besar seperti yang diajarkan oleh Alkitab bahwa kita dapat berdoa dan memohon kepada Allah kapanpun di mana saja kita bisa menikmati jawaban doa. Kita bisa berdoa dan memohonkan kepada Tuhan. Di mana saja, kapan saja kita bisa menikmati pertolongan Tuhan. Bahkan bisa kita menyampaikan sesuatu yang kepada Tuhan. Kita bisa menyampaikan rencana dan permohonan kerinduan kita dalam doa. Namun tetap dalam posisi memohon yang berarti mengerti kedaulatan akan kebesaran Tuhan. Untuk mengabulkan doa dan permohonan. Berpulang semuanya kepada kehendak Tuhan. Supaya dalamnya ada ketulusan dan kerendahan hati. Saya rindu kita semua, jemaat Tuhan. Tatapanmu, matamu satu yang lain, didasari hati yang tulus. Pelayanan di tempat ini, didasari hati yang tulus. Perhatikan, seorang raja punya persoalan di dalam kenegaraannya itu. Raja, ternyata bahwa ada musuhnya. Musuhnya di mana? Dari bangsa lain, dari intern. Dari keluarganya, dari masyarakat, dari pengurus atau pimpinan dalam kerajaan. Ada mungkin pengkhianat. Arti pengkhianat artinya tidak sehati. Berseberangan. Raja Daud memohon kepada Tuhan. Tuhan, lewat situasi seperti ini. Aku tidak bawa senjata seperti Korea Utara. Setiap orang yang berseberangan dengan dia, pejabat yang berseberangan dengan dia, dipenjarakan atau dihukum mati. Daud tidak. Dia datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ini. Kalau seperti itu kelakuannya, aku percaya aku semakin didewasakan. Untuk aku bisa mengerti dan memahami si A dan si B. Saya rindu sama pelayan di tempat ini. Sepaham dengan saya. Dalam majukan gereja. Pastikan hatimu baik. Pastikan hatimu baik. Jikalau hatimu tidak baik dalam kita bersama-sama dalam pelayanan, ingat, engkau tidak dapat apa-apa. Telinga Tuhan, sikap hatimu membuat telinga Tuhan tertutup akan setiap doa dan permohonanmu. Dalam hidup kita, permohonan kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Perhatikan bahwa jangan sampai sikap hati kita yang tidak baik ini menutup telinga Tuhan. Menghalangi tangan Tuhan untuk tidak menolong dan memberkati kita. Tapi kita mesti berkata, Tuhan ampuni aku jikalau aku selama ini seperti itu. Karena aku tahu engkau baik. Engkau maha pengasih dan pengampun. Tuhan ampuni aku. Maka telinga Tuhan terbuka. Karena sudah disingkapkan, dibuang yang namanya hal yang tidak baik di hati. Semuanya dari sini. Engkau bisa senyum terhadap saudaramu, terhadap kiri kanan. Tapi kalau hatimu tidak baik, ibarat hati yang tidak baik itu menutup telinganya Tuhan. Apa mau kita? Kita ada dalam ibadah, kita ada dalam pelayanan. Tapi telinga Tuhan tertutup akan setiap doa dan seruan kita. Jangan. Tapi kita mesti berkata, Tuhan, hari ini aku datang kepadamu. Aku mau memperbaiki. Di tengah-tengah kesulitan persoalan yang aku alami. Itu akan semakin menambahkan iman saya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang aku alami. Itu akan menambahkan cinta kasihku kepadamu. Dan cinta kasihku kepada sesama. Di tengah-tengah kesulitan.
aku semakin menyadari Engkau besar, terlalu besar di dalam memberikan pertolongan dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Aku sungguh percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai kami. Bahwa Tuhan mendampingi kami. Bahwa Tuhan menopang hidup kami. Dikala kami menghadapi tekanan, kesulitan, bahkan persoalan, masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah jawaban doa, masalah pekerjaan, masalah jodoh, apapun semuanya, kami datang kepada Tuhan. Aku percaya Engkau mengasihani aku, sebab Engkau Tuhan Allahku, dan aku datang kepadamu. Dengarkanlah doa dan permohonanku. Aku panjatkan kepadamu, Tuhan berkuasa dalam hidupku. Kalau Tuhan melihat sesuatu yang tidak baik di hatiku, hari ini mampukan aku untuk berubah. Mampukan aku Tuhan untuk memperbaiki sikap hidup. Aku tidak menjadi orang yang putus asa lagi dalam hidup ini. Aku tidak menjadi orang-orang yang undur, yang tidak bersemangat dalam Tuhan dikala aku menghadapi tantangan ujian dalam hidup. Hari ini aku mau buka setiap belenggu yang merantai kakiku, sehingga aku susah untuk datang kepada Tuhan. Aku akan membuka gembok di mulut ini, yang selama ini aku susah berdoa, susah berbicara, membaca firman-Mu. Hari ini aku buka. Aku mau baca firman-Mu, aku mau berdoa, aku mau muji, aku mau muliakan Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonanku Tuhan. Terima kasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan itu selalu ada padaku. Terima kasih Tuhan memberkati kami. Sekiranya Tuhan menemukan sesuatu yang salah dalam hidup kami, ampuni kami, kuduskan kami Tuhan. Kiranya pintu sorga terbuka, berkat Allah melimpah. Sehingga Tuhan, telinga Tuhan terbuka untuk mendengarkan setiap doa dan seruan dan permohonan kami. Kiranya tangan Tuhan terulur memberkati kami. Mata Tuhan terbuka akan setiap persoalan yang kami hadapi. Dengarkanlah doa kami. Sekian tahun kami berdoa memohon kepada Tuhan untuk menyampaikan pergumulan kami masing-masing kepada Tuhan. Tapi hari ini aku mohon kepadamu, mari Tuhan bukakanlah pintu berkat dalam setiap doa dan permohonan kami. Dengarkanlah seruan kami yang kami panjatkan dari hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan menemukan dosa di dalamnya, ampunikan kami. Sucikan, kuduskan kami. Sekiranya ada kutuk pekerjaan setan iblis, sehingga Tuhan doa kami terhalang, hari ini kami patahkan itu dalam nama Yesus Kristus. Sekiranya ada persoalan, masalah yang kami hadapi, yang membuat kami tidak bersemangat dan tidak berserius dalam Tuhan, hari ini kami mau berubah, kami mau lebih dekat kepada Tuhan. Di tengah-tengah persoalan pergumulan, kami semakin mengenal, semakin mengerti, Tuhan itu dahsyat, tak terbatas. Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha penyayang. Untuk itu di tengah-tengah pergumulan, kami mau duduk manis dalam hadirat Tuhan. Kami ingin berbicara, menyampaikan sesuatu yang besar dalam hidup ini kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Tolong keuangan kami, tolong pekerjaan kami, tolong rumah tangga kami, tolong jawab doa kami. Hidup kami ini kami persembahkan kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan bagiku. Dan kehendak Tuhanlah yang jadi. Ajar kami sepanjang hidup kami untuk selalu memohon belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Lewat ibadah perjamuan kudus ini, kami diingatkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Yang artinya bahwa sampai hari ini Tuhan mengasihi kami. Tuhan peduli kepada kami. Lihat kematian Tuhan, dosa kami sudah diampuni. Penyakit kami sudah disembuhkan. Pekerjaan setan iblis sudah dipatahkan.
Dan hari ini kami ingin mengimani dan terus kami ingin mengimani kebangkitan Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup. Jangan biarkan kami dikuasai kedagingan yang sia-sia. Sehingga kami Tuhan ragu dan khawatir akan kebesaran-Mu untuk menopang, untuk memulihkan, untuk memberkati, untuk menjawab setiap doa dan permohonan kami. Tapi hari ini kami percaya pintu sorga terbuka. Tertuju kepada kami, masing-masing jemaat GBK Kampung Belakang. Biarlah Tuhan, setiap doa dan permohonan kami terucap dari hati kami yang sungguh-sungguh. Persembahan kami, pelayanan kami dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka setiap jerih payahku dalam Tuhan tidak sia-sia. Setiap korban persembahan yang aku persembahkan kepada Tuhan merupakan korban persembahan yang harum, yang benar-benar layak di hadapan Tuhan. Hidupku adalah persembahan dan ku persembahkan hanya kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, berkatilah hidupku. Topanglah kami semuanya, jagai kami, pelihara kami, patahkan segala kutuk, hancurkan segala pekerjaan setan. Rencana orang jahat, orang fasik disingkirkan itu daripada kami. Tetapi Tuhan yang bersama kami sepanjang hidup, Immanuel, Tuhan bersama dengan kami. Bahwa dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Kami akan meraih hal-hal yang besar dalam hidup. Kami akan menikmati jawaban doa. Jangan biarkan iblis mengganggu pikiran hati kami dalam setiap doa dan permohonan kami. Tapi kiranya Tuhan menambahkan iman percaya kami kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Lalu mari kita angkat satu pujian. Aku mau jadi roti yang terpecah. Mari kita buka roti dalam roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh. Saudaraku, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pastikan pujian kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidupnya penuh damai sejahtera. Tantangan, kesulitan tidak akan memudarkan semangat cinta kasihnya kepada Tuhan. Mari kita pertahankan dan mari kita perjuangkan untuk kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk bekerja dalam pekerjaan Tuhan yang sungguh-sungguh. Percayalah, mata Tuhan tertuju akan setiap hidup kita. Dia ada bersama dengan kita. Taruhkan roti sebelah tangan kananmu. Angkat dan dengarkanlah firman sebelum kita makan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, pengorbanan Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Memulihkan organ-organ tubuh kita, sel-sel dalam tubuh kita. Darah Yesus memberikan pengampunan dosa kepada kita. Dan kuasa pengorbanan Tuhan itu senantiasa ada pada kita. Dan terus kuasa pengorbanan itu yang membuahkan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Percaya dan teguhkan imanmu akan firman. Dan taruhkan roti sebelah tangan kananmu. Angkat ke atas dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersyukur dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Terima kasih pertolongan Tuhan. Terima kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang penuh kasih. Yang rela datang dalam hidup yang berkekurangan ini. Tapi aku tahu Engkau Allah yang baik. Allah yang penuh rahmat, kasih sayang dan pengampunan. Ya Tuhan, ampunkanlah setiap kekurangan kami. Pelanggaran kami. Tuhan, ampunkan kami. Kami mohon kepada Tuhan. Ampuni dosa kami. Kuduskan kami Tuhan. Terima kasih. Jangan biarkan kami ada dalam kesia-siaan. Jangan sampai kejahatan itu bahkan Tuhan kepalsuan, kebohongan dalam diri kami Tuhan. Itu ada pada kami. Tapi hari ini dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami, layakkan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman berkata bahwa pintu surga terbuka. Akan setiap berkat-berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Jangan biarkan rencana orang jahat, orang fasik memasuki kehidupan kami. Jangan biarkan Tuhan kedagingan itu Tuhan menghambat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan dengarkan doa kami. Jawablah doa kami yang kami panjatkan, yang kami sampaikan kepada Tuhan. Dengan hati yang tulus-tulus, dan hati yang sungguh-sungguh, dan hati yang mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ekonomi mereka, keuangan mereka. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan usaha mereka. Kiranya Tuhan memberkati sekolah studi mereka Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Kalau hari ini jemaat-Mu menghadapi persoalan masalah dalam hidup, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, Tuhan kiranya Tuhan memberikan jalan keluar, berikan hikmat sehingga mereka tetap menjalani pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan kami tidak melakukan yang salah di tengah-tengah kami menghadapi pergumulan dalam hidup. Tetapi kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Bergumul masalah jodoh, kiranya Tuhan berkati dan berikan jodoh itu kepada umat-Mu. Kalau bergumul masalah anak dalam rumah tangga, kiranya Tuhan anugerahkan anak yang daripada Tuhan. Menjadi anak kesukaan, menjadi anak penghiburan bagi umat-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Sehingga Tuhan esok lusa ke depan, bahwa jalan hidup kami bukan turun tapi naik. Kami bukan ekor tapi menjadi kepala. Apa saja yang kami kerjakan, apa saja yang kami kerjakan, kami buat. Apa saja yang kami panjatkan kepada Tuhan. Tuhan membuat berhasil dan Tuhan mendengar di dalam nama Yesus. Kami patahkan segala kuasa maut, segala kutuk itu. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Engkau berkuasa mutlak, penuh dalam kehidupan kami. Dan kebesaran kedahsyatan Tuhan mengangkat hidup kami, menopang ekonomi kami, sehingga esok lusa ke depan hal-hal yang dahsyat terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sehingga tidak mungkin menjadi mungkin. Bersama Yesus kami lakukan perkara yang besar. Sehingga Tuhan dari gereja ini akan bangkit keluarga-keluarga yang cinta Tuhan,
Dari gereja yang akan bangkit pemimpin-pemimpin yang diberkati Tuhan. Dari gereja yang akan bangkit Tuhan. Pengusaha-pengusaha, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, pelayan-pelayan yang diurapi Tuhan dengan dahsyat. Jangan biarkan kuasa iblis mematahkan itu. Dan kami mohon kepada Tuhan, aku percaya setiap benih yang kami tanam bertumbuh, berbuah. Setiap jeripaya kami memberkati pekerjaan Tuhan. Setiap korban persembahan kami untuk kemuliaan Tuhan. Ajar aku mengasihi Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Sekiranya Tuhan menemukan sesuatu yang salah dalam hidupku, aku mohon kepadamu, ampuni aku Tuhan. Kuduskan aku, layakkan aku. Biarlah aku belajar hal-hal apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Terpujilah namamu di dalam Yesus. Aku berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terlebih firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala atas pelayanannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Dan kita akan memberikan persembahan yang kedua kepada yang bertugas senang untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sepanjang hari-hari kami, di sepanjang kehidupan kami. Tuhan boleh memelihara kami hingga pada saat hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap jam-jam ibadah yang boleh kami lalui pada hari ini. Biarlah apapun yang kami lakukan Tuhan, semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan firman yang boleh kami terima menjadi rema bagi setiap kami Tuhan, untuk kami melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga untuk persembahan yang boleh kami berikan pada pagi hari ini. Persembahan pertama untuk kas operasional di tempat ini, bahkan persembahan kedua untuk pembangunan gereja Tuhan. Biarlah persembahan yang boleh kami berikan Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan setiap tangan yang memberi, biarlah Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda oleh sebab kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan anak Tuhan yang mengolah keuangan ini Tuhan berkati dalam pelayanan pekerjaan keluarga Tuhan, Kau berkati dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, sekali lagi Tuhan kami serahkan persembahan ini, biarlah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Terima kasih atas persembahan saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan warta. Saya persilakan. Shalom. Terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari pelayan Tuhan, terima kasih juga kepada seluruh jemaat yang telah hadir. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya akan membacakan warta untuk sepekan ke depan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan perpuluhan dapat mengirimkan lewat rekening GBI Kampung Belakang dengan nomor rekening di layar depan. Dan juga saya mohon setelah transfer itu agar konfirmasi kepada bendahara baik kepada saya maupun kepada Ibu Mei. Lalu untuk ibadah hari Rabu kita ada ibadah komsel jam 7:30 malam di gereja. Pengkhotbah kita adalah Bapak Gembala dan pemimpin pujiannya Ibu Meliana. Dan dilanjutkan hari Jumat tanggal 10 Maret juga jam 7:30 malam dengan yang membawa renungan adalah Bapak Wakil Gembala, pemimpin pujian Ibu Reni, dan yang nanti akan doa syafaat ada Ibu Fitri, Ibu Meliana, dan Ibu Dena. Bagi para pemuda, bagi para kaum wanita akan ada ibadah WBI jam 5 sore di gereja. Pemimpin pujiannya Ibu Meliana, untuk doa syafaatnya Ibu Dena, dan firman Tuhannya oleh Bapak Supriyadi. Dan malamnya bagi seluruh kaum muda kita ada ibadah jam 7 malam di gereja, sekaligus ibadah ulang tahun pemuda yang ke-19. Yang melayani untuk pengkhotbahnya ada Bapak Gihon, pemimpin pujiannya Saudari Siska, singernya Saudari Mian, kolektannya Saudara Andrian, pemusik Saudara Rudi, dan pewartanya saya sendiri. Untuk ibadah sekolah minggu saya ingatkan kembali jam 7:30 malam di gereja, saya 8 pagi. Malam-malam udah tidur ya. 8 pagi di gereja. Mari bagi kita semua yang memiliki saudara, kerabat, anak-anak masih usia sekolah minggu agar diajak ke gereja jam 7:30 pagi. Nanti yang pemimpin pujiannya saya dan firman Tuhannya oleh Bapak Wakil Gembala. Lalu jam 9 kita ada ibadah ulang tahun gereja yang ke-20. Jam 9 para pelayannya adalah koordinator Bapak Supriyadi dan Bapak Gihon, WL-nya Ibu Dena, singernya Saudari Siska, Saudara Yunus, dan Ibu Maria. Pewartanya Bapak Gihon, penerima tamunya Saudara Sandi, Saudari Suri, dan Saudari Bella. Koordinator kolektannya Bapak Beri, untuk yang menjalankan kolektannya Ibu Fitri dan Ibu Emil. Pemusiknya nanti ada beberapa orang, juga multimedianya saya sendiri. Untuk seragam kita ada perbaikan, seragamnya untuk laki-laki coklat hitam dengan jas, dan untuk perempuannya baju motif bunga yang dibagikan ketika Natal kemarin. Untuk rincian dana perayaan ulang tahun gereja, kita perkirakan biayanya 6 juta dan jumlah yang sudah terkumpul dari janji iman sebesar 6.150.000. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang telah menyampaikan janji imannya. Tuhan Yesus memberkati lebih lagi. Dan saya ingatkan kembali kepada panitia agar mempersiapkan masing-masing tugasnya untuk ibadah ulang tahun minggu depan. Oke, saya akan sebagai bendahara juga saya akan membacakan secara singkat laporan keuangan di bulan Februari. Untuk saldo, untuk kas umum, saldo awal Februari 2.600.000. Untuk jumlah total persembahan selama bulan Februari 1.983.000. Jumlah total perpuluhan 8.435.000 sehingga total pemasukannya 10.418.000 dan pengeluaran kita 10.118.000. Untuk saldo akhirnya jadi saat ini adalah 2.904.000. Untuk kas pembangunan dan pemeliharaan gereja, gedung gereja, saldo awal Februarinya 1.018.000. Untuk jumlah total persembahan yang ditujukan untuk pembangunan sebesar 1.826.000 dan pengeluarannya 302.000 sehingga saldo akhirnya 2.542.000. Untuk ibadah komsel karena ada persembahan, jumlah persembahan selama bulan Februari 635.000. Untuk kas WBI saldo awal Februari 1.081.000
persembahan ibadah WWI 245.000, pengeluaran 815.000 sehingga saldo akhirnya 511.000. Untuk kas pemuda, saldo awalnya 2.261.000, persembahan ibadah pemuda 200.000 dan pengeluarannya 190.000 sehingga saldo akhirnya 2.271.000. Untuk kelas sekolah minggu, saldo awal sekolah minggu 1.958.000, persembahan sekolah minggu 345.000 dan pengeluarannya 355.000 sehingga saldo akhir sekolah minggu 1.947.000. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan perpuluhannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa berkat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Oke, terima kasih Bendahara, Tuhan Yesus memberkati. Perlu saya sampaikan bahwa ulang tahun gereja kita yang ke-20 itu jatuh pada tanggal 9 Maret. Tapi ibadahnya kita laksanakan di hari Minggu jam 9, itu tanggal 12. Jadi untuk itu nanti di ibadah ulang tahun gereja kita makan bersama, amin. Jadi makan yang enak-enak kita. Jadi supaya kita berat badan makin bertambah, sehat. Ya, bekerja untuk lebih kuat. Lalu yang terakhir saudaraku bahwa perlu saya sampaikan bahwa dalam persembahan, dalam bekerja, dalam berkorban, percaya dikala kita memberikan persembahan itu, katakan kepada Tuhan, aku berikan yang terbaik kepadamu. Sehingga korban persembahan itu sesuatu yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga di dalamnya tidak ada dalam diri kita ini hitung-hitungan dalam memberi, dalam pekerjaan. Percayalah, kalau kita memberikan dari hati yang sungguh kepada Tuhan, berkat Tuhan itu turun atas kita, kesehatan kita, anak-anak kita kelak. Pastikan dalam hidup kita berkata kepada Tuhan, jalan hidupku bukan turun tapi naik. Kita mesti pastikan itu. Amin. Percayalah, jadi kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Saya kira itu, jadi korban persepuluhan, korban operasional, korban untuk perawatan gedung, semua yang pegang itu adalah bendahara. Dan kita berdoa supaya bendahara itu diberkati Tuhan. Amin. Saya kira begitu ya. Jadi jangan lupa, jangan kita lalai juga dalam hal mengembalikan persepuluhan. Ya, itu adalah milik daripada Tuhan yang harus kita laksanakan itu dengan baik, dengan cinta kasih kita kepada Tuhan. Lalu nanti mulai bulan April ya, sehabis ibadah itu nanti ada pembinaan untuk mereka yang mau dibaptis. Jadi awal April itu nanti selesai ibadah, nanti ada mulai bulan April ada pembinaan bagi mereka yang mau dibaptis. Jadi ada beberapa orang, ya orang tua ingatkan anaknya, jadi supaya ada juga orang tua mau dibaptis juga. Ada juga, jadi artinya bahwa supaya kita lebih baik. Sekali lagi, harapan dan permohonanku, kerinduanku kepada kita sebelum saya tutup, jangan biarkan kedagingan, pekerjaan merantai kakimu untuk tidak beribadah. Ingat, kalau engkau meninggalkan ibadah, seberapa kuat engkau bisa mendapatkan sesuatu dalam hidupmu. Padahal kita butuh Tuhan. Dan kita berkata, aku ingat Tuhan kok, aku berdoa kok. Mari buktikan cinta kasih-Mu, jangan biarkan sesuatu yang mengikat merantai kakimu untuk tidak beribadah. Tapi katakan, aku mau lebih di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kiranya tangan Tuhan yang dahsyat itu menopang dan memberkati kami.
Cinta kasih Tuhan itu merangkul kami dalam ketidakberdayaan kami. Sehingga Tuhan kami menikmati berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih. Kami terima berkat Tuhan dengan sukacita. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat dalam pekerjaan, berkat dalam usaha, berkat dalam rumah tangga. Kami terima dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan wadah hati kami, keluarga kami siap diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih yang dikasih oleh Tuhan. Arahkan pikiran hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, tuntunan dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima